Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Sebelum memulai segala sesuatu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Bacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ketiga dengan tema Ciptakanlah rumah tangga yang bahagia. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keluarga adalah lembaga pertama yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Alkitab telah mencatat bahwa Allah menginginkan dari keluargalah akan lahir keturunan-keturunan ilahi untuk memenuhi bumi ini. Hal ini ditandai dengan hadirnya keluarga pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dalam kitab Kejadian 1 dan 2, dengan jelas tertulis bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dan karena Allah melihat tidak baik manusia itu sendiri saja, maka Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, dengan tujuan agar Hawa menjadi penolong yang sepadan baginya. Setelah Allah menciptakan keduanya dan memberkati mereka, Allah memberikan perintah agar mereka beranak cucu dan memenuhi bumi. Jadi saudaraku, kita lihat di sini, pernikahan Adam dan Hawa dimulai dengan Allah memberkati keduanya untuk menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebut keluarga. Saudaraku, sesungguhnya keluarga merupakan misi Tuhan untuk memberi dampak kepada dunia dan menjadi kesaksian yang hidup untuk dapat menunjukkan kasih Allah kepada manusia dan kasih manusia terhadap sesamanya. Melalui keluargalah pertama-tama dasar kasih Allah itu diajarkan. Suami, istri, dan anak-anak saling hidup di dalam kasih, saling melayani, dan membangun. Untuk itu firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan kita kembali, kalau kita menginginkan keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan, harus ada kasih dan kerukunan di dalam keluarga terlebih dahulu, sehingga berkat dan mujizat Tuhan atas rumah tangga boleh kita alami seperti mujizat yang terjadi dalam peristiwa perkawinan di Kana. Saya percaya saudara, kerukunan atau keharmonisan dalam sebuah keluarga dapat diciptakan dan diusahakan jika masing-masing anggota keluarga mengambil peranannya secara sadar dan bertanggung jawab. Sesuai di dalam Kolose 3 ayat 18-21 yang berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Saudaraku, ini adalah resep dari firman Tuhan kalau kita ingin keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang berperan dan berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Mari kita cek peranan kita masing-masing dalam keluarga kita. Apakah ada kasih antara suami dan istri yang mulai menjadi dingin? Apakah ada suami-suami yang sudah tidak bertanggung jawab lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya? Apakah ada istri-istri yang sudah mulai memberontak kepada suaminya? Apakah ada istri-istri yang mulai lalai untuk mengurus rumah tangganya? Dan anak-anak apakah sudah kehilangan keteladanan dari orang tuanya? Apakah anak-anak kita sudah menjadi anak-anak pemberontak dalam keluarga? Untuk itu, saudaraku, jikalau ada di antara saudara menyadari bahwa keluargamu perlu dipulihkan,
Ada suami-suami, istri-istri, bahkan anak-anak yang ingin dipulihkan. Mari datanglah kepada Tuhan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh supaya hati saudara dapat dipenuhi dengan kasih dan pengampunan. Sebab barangkali kita masing-masing perlu berubah dan bertobat dari cara hidup kita, dari sifat-sifat kita. Suami dan istri perlu keterbukaan, karena keterbukaan awal dari pemulihan. Saya percaya saudara, tidak sedikit keluarga-keluarga Kristen berhasil dipulihkan Tuhan, asalkan memang kita bersedia untuk dipulihkan. Jadi saudaraku, menciptakan keluarga yang bahagia tidak dapat terwujud dengan instan, tetapi memerlukan doa, memerlukan usaha, kemauan dan komitmen yang kuat. Percayalah, Tuhan akan menolong saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Ampunilah dan selidikilah hati kami ya Tuhan, baik hati kami sebagai suami, sebagai istri ataupun sebagai anak. Jikalau ada peranan kami dalam keluarga yang masih gagal kami lakukan, Tuhan, kami ingin agar keluarga kami hidup rukun, harmonis dan bahagia. Untuk itu tolonglah kami, agar kami mampu mentaati firman-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, agar kami mampu untuk kembali saling mengasihi dan saling mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.